Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel FKSMM Sunggal. Kali ini meliput acara Salat Idul Adha di Lapang Sesengkon. Ustadz kita udah hadir pada hari ini. Oke, ini dia. Wahai Ananda Ismail, ada apa ayah? Bagaimanakah pendapatmu? Kenapa rupanya? Rupanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak Bu, pada saat tanggal 8 Zulhijjah, malam tanggal 8 Zulhijjah, bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam supaya anaknya disembelih, dipotong, saudara hadirin. Dia belum ingat dia dengan nazarnya, tapi namanya manusia biasa, Ibrahim tidak yakin itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka besok paginya ia korbankanlah 100 ekor domba-dombanya yang paling gemuk-gemuk dan cantik. Tapi malam tanggal 9 Zulhijjah bermimpi lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi juga untuk disembelih anaknya Ismail. Belum juga yakin Nabi Ibrahim alaihissalam. Besok paginya disembelihnya lagi 100 ekor lagi domba-domba yang paling bagus. Akhirnya malam tanggal 10 Zulhijjah atau malam hari raya Idul Adha, lebih terang mimpinya, saudara hadirin. Inilah gambaran tadi surah As-Saffat ayat 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Quran surah Ali Imran ayat 92. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izinnya di pagi hari yang cerah ini dapat kita berkumpul, bersaf-saf dan juga berbaris-baris dengan rapi. Mudah-mudahan semoga apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari yang cerah ini beserta seluruh kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan pagi hari ini, indahnya pengorbanan yang ikhlas dengan sabar. Namun sebelum kita uraikan khutbah kita, saudara hadirin, terlebih dahulu saya ingin mengajak para bapak maupun ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang Id, marilah senantiasa tetap kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sesungguhnya hingga mampu kita mengakhiri kehidupan ini kelak penuh iman dan Islam yang benar sesuai konsep dan desain Allah dan Rasulnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali mati dulu sebelum benar iman dan Islam kamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahimakumullah. Di dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang sangat kaya raya. Ribuan ekor dombanya. Satu ketika saudara hadir, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah tersebut berkurban 100 ekor tersebut unta-unta yang gemuk-gemuk dan 1000 ekor kibas atau domba-domba yang sangat gemuk-gemuk yang cantik-cantik. Pada saat tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban, itu para malaikat di langit pada kaget, heran terheran-heran, sampai malaikat Jibril, istilah kita, komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam karena kaya, maka dia tersebut jadi orang yang dermawan, jadi orang yang takwa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak wahai Jibril, Ibrahim adalah merupakan salah satu kekasihku, walaupun dia miskin, tapi dia adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak percaya wahai malaikat Jibril, cobalah engkau pergi menemui tersebut Nabi Ibrahim. Coba kau tes, coba kau uji betapa kemuliaan ketakwaan dia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahimakumullah. Turunlah malaikat Jibril menyamar sebagai manusia, seorang yang tua. Dijumpailah Nabi Ibrahim alaihissalam, istilah bahasa kita lagi mengangon tersebut dengan penjaga-penjaga domba-dombanya. Datanglah malaikat Jibril, maka bertanyalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak tahu dia yang datang ini adalah malaikat Jibril, tapi karena menyamar jadi manusia yang sudah tua, maka berkata tersebut malaikat Jibril, Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, saya kemari sesungguhnya ingin meminta tolong kepadamu. Apa Tuhan yang mau ingin ditolong? Sebutkan saja wahai Tuhan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disampaikanlah oleh malaikat Jibril, wahai Ibrahim, boleh enggak saya minta dombamu ini 1 ekor saja? Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai Tuhan, bertasbihlah engkau kepada Allah. Maka si malaikat bertasbih yang menyamar jadi manusia. Subuhun kuddus rabbul malaikat warruh.
Kemudian Ibrahim berkata, wahai Tuhan, sekarang aku serahkan kepadamu sepertiga dari seluruh ternak dombaku ini. Sudah mulai tersebut dilihat oleh malaikat Jibril. Satu yang diminta diberikan sepertiga yang begitu ribuan ekor banyaknya. Kemudian Ibrahim lagi berkata, wahai Tuhan, bertasbihlah engkau sekali lagi. Maka bertasbihlah malaikat Jibril. Subuhun Quddus Rabbul Malaikatu War-Ruh. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai Tuhan, sekarang aku berikan 2/3 dari seluruh ternak domba-dombaku ini kepadamu. Kemudian berkata lagi Ibrahim, wahai Tuhan, bertasbihlah engkau sekali lagi. Maka bertasbihlah si malaikat tersebut yang menyamar jadi manusia. Subuhun Quddus Rabbul Malaikatu War-Ruh. Wahai Tuhan, sekarang aku serahkan seluruh ternak-ternak dombaku ini beserta seluruh penjaga-penjaganya. Kagetlah malaikat Jibril yang menyamar jadi manusia. Betapa luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah malaikat Jibril berkata, wahai Ibrahim, sebenarnya saya ini bukanlah manusia biasa, tapi sesungguhnya saya adalah malaikat Jibril yang menyamar jadi manusia untuk ngetes, untuk menguji betapa ketakwaanmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah aku buktikan apa yang disampaikan Allah tersebut, wahai Ibrahim, sekarang aku berikan kembali tersebut seluruh ternak dombamu yang telah engkau berikan kepada aku, kata malaikat Jibril. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai Tuhan, saya tidak mau tahu engkau apakah malaikat atau manusia atau yang lain. Tapi perlu wahai Tuhan ingat, apa yang telah aku ikrarkan, apa yang telah aku ucapkan tidak akan pernah aku tarik. Istilah bahasa kita Bapak Ibu, apa yang sudah diludahkan tidak akan pernah dijilat. Begitu komitmen dan istiqomahnya saudara. Lagi berkata Ibrahim, wahai Tuhan, ini belum seberapa, wahai Tuhan. Andai kata nanti satu ketika ada anakku, bila itu Allah ambil untuk dikorbankan, siap aku korbankan dunia akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sedang rahimakumullah. Inilah hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, saudara hadirin. Akhirnya malaikat Jibril bingung. Ini kambing, domba, beri-beri mau diapain? Sementara pikirnya, saya kan bukan manusia, malaikat. Bagaimana engkau dapati wahai Jibril, kata Allah. Ya Allah, subhanallah, luar biasa memang hambamu Ibrahim. Maka karena Ibrahim tersebut tidak mau lagi dia komitmen, saudara hadirin, apa yang sudah ia ucapkan tidak pernah ia lagi tersebut tarik. Bingunglah si malaikat. Maka Allah berfirman, wahai Jibril, wahai Ibrahim, karena kau juga hambaku yang takwa, sudah komitmen istiqomah, apa yang bukan engkau punya tidak mau ambil, saudara hadirin. Kadangkala kita Pak Bu, mari kita tarik dari sejarah ini. Kadangkala kita bukan kita punya jelas-jelas, tapi kadangkala tersebut kita tukangi, saudara hadirin. Bahkan kita panggil pengacara, saudara ini. Ini yang disampaikan, wala ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah kamu bawa persoalan itu kepada tersebut, hukum kepada pengadilan, dan kamu tukangi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, karena kau tidak mau lagi ternak-ternak dombamu beserta seluruh penjaganya yang begitu ribuan banyaknya, maka juallah wahai Ibrahim seluruh ternak-ternak dombamu. Belikanlah tersebut sebidang tanah yang luas. Nanti tanah itu akan didatangi dari seluruh manusia penjuru dunia. Itulah Bapak Ibu awal mula tersebut Makkah yang sekarang, saudara hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sedang id yang dimuliakan Allah. Selang beberapa tahun, saudara hadirin,
adalah keturunan tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Karena kita tahu dalam sejarah Bapak Ibu, Ibrahim bersama Siti Sarah belum mempunyai keturunan. Maka disuruh oleh Siti Sarah supaya menikah kembali dengan teman sejawat, kawan akrab, istilah bahasa kita saudara ini. Maka dipersuntinglah tersebut, itulah Siti Hajar. Itulah yang digambarkan Allah dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 102 saudara hadir. Pada saat ada keturunan atau anak Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak teringat lagi beberapa tahun kemudian nazar apa yang telah ia omongkan atau ia sebutkan. Ini yang digambarkan Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu fanzur maza tara, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala waktu Ismail alaihissalam menganjak masa remaja, berkatalah ya qala ya bunayya anni ara fil manam, berkata Ibrahim alaihissalam, wahai ananda Ismail, ada apa ayah? Bagaimanakah pendapatmu? Kenapa rupanya? Rupanya Nabi Ibrahim alaihissalam Pak Bu, pada saat tanggal 8 Zulhijjah, malam tanggal 8 Zulhijjah, bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam supaya anaknya disembelih, dipotong saudara hadirin. Dia belum ingat dia dengan nazarnya. Tapi namanya manusia biasa, Ibrahim tidak yakin itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka besok paginya ia korbankanlah 100 ekor domba-dombanya yang paling gemuk-gemuk dan cantik. Tapi malam tanggal 9 Zulhijjah bermimpi lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi juga untuk disembelih anaknya Ismail. Belum juga yakin Nabi Ibrahim alaihissalam. Besok paginya disembelihnya lagi 100 ekor lagi domba-domba yang paling bagus. Akhirnya malam tanggal 10 Zulhijjah atau malam hari raya Idul Adha, lebih terang mimpinya saudara hadir. Inilah gambaran tadi surah As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sedang id rahimakumullah. Maka pada saat tersebut tanggal 10 malam Zulhijjah atau malam hari raya Idul Adha, mimpi dengan terang-terangan tersebut Nabi Ibrahim. Bukan tersebut domba-domba itu yang dikorbankan kata Allah, tapi anakmu Ismail. Apakah kau tidak teringat lagi dengan janjimu? Barulah istighfar Nabi Ibrahim alaihissalam, minta ampun. Itulah sebabnya hukum berkurban itu Bapak Ibu ada juga dua macam. Satu hukumnya sunat muakkad, itulah yang sering kita buat setiap tahun. Satu lagi ada hukumnya berkurban, itu wajib kalau kita bernazar. Siapa tahu anak saya lulus, tanah saya laku, saya punya anak cucu dan berbagai macam, bernazar, maka wajib hukumnya saudara hadir. Orang yang berkurban tersebut, kurban biasa atau setiap tahun tersebut, kata Nabi, sunat untuk yang berkurban sepertiga dagingnya, sunat dibagikan kepada fakir miskin, sunat dihadiahkan, boleh kepada siapapun, terutama orang-orang muslim saudara hadir. Apakah dia orang kaya, sahabat kita, jiran tetangga, guru kita, boleh saudara hadir. Tapi kurban nazar tidak boleh dimakan yang berkurban, bahkan dibawa apa-apanya pun atau tanduknya kakinya tidak boleh saudara hadir, karena sudah jatuh hukumnya wajib. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala waktu Nabi Ismail alaihissalam menginjak masa remaja, lagi lincah-lincahnya Bapak Ibu, lagi enak-enaknya, lagi senang-senangnya, berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai anak, bagaimanakah pendapatmu? Tadi malam aku mimpi, bukan tersebut domba yang dikorbankan, tapi sesungguhnya engkau yang disembelih.
Tapi apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Anak yang sangat patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wahai ayahanda, saya ikhlas dan sabar menerimanya tersebut untuk disembelih oleh ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sedang id, rahimakumullah. Kalau kita tarik saudara hadirin, hari ini kita hadir berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Seberapakah pengorbanan kita untuk orang tua? Kadang-kadang kita sedih, Pak Bu. Banyak anak tapi satu pun tidak ada yang berguna, saudara hadirin. Banyak anak kita kadang-kala saudara ini, tapi satu pun kadang-kadang tidak ada yang berguna untuk orang tua. Orang tua sudah renta, 7 anaknya mampu ia sekolahkan semua jadi sarjana, jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang terpandang. Tinggal 1 orang tuanya, 7 anak, tidak ada satu pun yang mampu untuk membelanya, saudara hadir. Saling tersebut, kaulah, kaulah, kaulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang id, rahimakumullah. Andai katalah sekiranya tersebut Nabi Ismail alaihissalam tidaklah ditukar Allah dengan domba, gerangan apa yang terjadi, saudara hadirin? Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang. Allah ganti tersebut dengan seekor kibas, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main, saudara hadirin, betapa hebatnya pengorbanan Ismail dan juga tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang digambarkan Allah tersebut dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan Allah angkat derajat seseorang ke tempat yang paling tinggi di sisi Allah sebelum mampu ia mengorbankan harta yang paling ia cintai, harta yang paling ia sayangi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bagi kita orang-orang yang kajian fikih, memang berkurban itu syariatnya 1 ekor sapi atau lembu 7 orang, saudara hadir. Tapi bagi orang-orang yang tertentu kelasnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala beda, dan memang ia berkemampuan tersebut, dibalik dia, saudara hadir, 1 orang 7 ekor sapi, saudara hadir, dan ia tidak mau mengambil lagi dagingnya, saudara hadir. Nul di tempat yang jauh sana tersebut ia potong 1 ekor, di tempat mu'alaf ia potong 1 ekor, di tempat orang-orang yang tak punya ia potong 1 ekor. Begitulah sesungguhnya berkorban itu, saudara hadir. Syariat kita menyembelih hewan itu sesungguhnya adalah syariat seremonialnya, tapi yang diminta Allah berkorban tenaga pikiran tersebut demi untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang id yang dimuliakan Allah, kita kadang-kala berkurban tersebut seperti tak ada ubahnya di kebun-kebun berkurban, saudara hadir. Tek-tekan tersebut untuk nanti hari raya dipotong, dibagi masing-masing, padahal kurang bermanfaat, saudara hadir. Kalaulah kita jujur Bapak Ibu, mari kita tarik betapa banyak orang penderitaan yang susah, jarang makan daging, saudara hadir. Kalau kita di kota ini, saudara hadir, kita tahu pesta anak orang makan daging kita, mati anak orang makan daging kita, sunat anak orang makan daging kita, bahkan siap kuliah anak orang makan daging kita. Mari kita lihat ke tempat-tempat yang susah itu, saudara hadir. Oleh sebab itulah sudah saatnya tersebut di masjid-masjid panitia kurban, saudara hadir. Andai kata lebih kurang 200 tersebut kakak di tempat itu, sementara kurbannya sudah hampir 15 ekor. Apa salahnya 2 ekor tersebut dagingnya kita distribusikan tersebut ke tempat orang-orang yang susah? Tapi belum semua orang seperti itu memahami agama itu, saudara hadir. Kadangkala sedih kita, rakusnya, congoknya minta ampun, sampai dagingnya di kulkas tahun yang akan datang pun masih ada, saudara hadir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id yang dimuliakan Allah. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang susah, saudara hadir. Setahun sekali pun belum tentu makan daging. Setahun sekali pun belum tentu makan enak, saudara hadir. Jangankan tiap hari, kadangkala saudara hadir. Untuk mencari makannya kadang-kadang sebelum susu dubah sudah ia pergi. Nanti tengah malam sudah ia bangun. Bagi kita tersebut kadangkala tinggal dulu di rumah, datang duit, datang uang, saudara hadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahimakumullah. Inilah tujuannya kita berkurban ini, supaya mampu ikhlas dan juga sabar tersebut dalam kehidupan ini. Karena memang pasti banyak cobaan dan tantangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id yang dimuliakan Allah. Hari ini alhamdulillah kita melaksanakan sholat Id. Walaupun berbeda pemahaman, ada saudara kita tersebut kemarin sudah ada berhari raya, jangan diperbesar-besar. Karena memang menurut Imam Maliki, puasa Arafah tersebut boleh mengikut kita puasa sunat Arafah pada saat orang wukuf di Arafah. Tapi menurut Imam Syafi'i, puasa Arafah itu atau sunat Arafah bukan karena wukuf di Arafah, tapi karena memang sudah tanggal 9 Zulhijjah. Memang kalau kita riset lebih dalam, menambah wawasan saudara hadir, kalaulah kita jujur yang sesungguhnya, kenapalah yang sunat aja mengikut Arab? Yang sunat mengikut Arab awak. Coba kalau kita mau betul-betul jujur saudara hadir, coba sholat 5 waktu yang wajib, kita ikutlah Arab saudara hadir. Tapi inilah indahnya saudara hadir. Sebab di mana kita tersebut tinggal, hukum yang berlaku itulah yang sesungguhnya saudara hadir. Walaupun memang tidak salah saudara hadir. Ini perlu juga pengorbanan saudara hadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahimakumullah. Suasana kita alhamdulillah, subhanallah. Tidaklah hujan dan juga tidak panas, tapi subhanallah. Mudah-mudahan saudara hadirin, khutbah yang kita sampaikan ini merupakan satu pencerahan buat kita, supaya kita untuk tahun-tahun yang akan datang, mari kita berkurban saudara hadirin. Berkurban dengan tenaga, berkurban dengan pikiran, berkurban juga tersebut dengan material dan lain-lain saudara hadirin. Tidak akan mampu kita capai kata Allah derajat yang tinggi si Allah kalau belum kita mampu mengorbankan harta yang paling ia sayangi atau paling kita cintai. Mudah-mudahan semoga khutbah yang bermanfaat ini membawa keberkahan dan ridha Allah buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa zikri hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذين المرتبة العليا والمنزل السوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد يصل الذين أوتوا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وفي الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى القديم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله من أصحابي وقرابتي وأزواجي وذريتي أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتمين العشرات الكرام طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عمر بن الجراح والزبير أو أوام وأما النبي خير الناس وعباس وعن السبت الحليلين أبي محمد الحسن وأبي الحسين وعن ساداتنا فاطمة الزهراء والكبرى عائشة الرضا والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة لنا من كل ذنب والغنيمة لنا من كل بر والسلامة لنا من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tiada daya dan kekuatan yang bisa kami perbuat kecuali atas izin-Mu ya Allah. Rahmat dan ridho kasih sayang-Mu yang kami harapkan ya Allah. Sengaja kami hari ini berkumpul di tempat yang berbahagia ini ya Allah. Memohon kasih sayang ridho dan kasih-Mu ya Allah. Kami sadar dengan sesadar-sadarnya ya Allah. Banyak dosa dan maksiat yang sudah kami perbuat ya Allah. Tiada yang mampu mengampuni kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kaulah Tuhan yang Maha Pengampun ya Allah. Ampunkanlah ya Allah seluruh dosa-dosa kami ya Allah dengan kemuliaan hari Idmu ini ya Allah. Baik dosa kami yang zahir maupun dosa yang batin ya Allah. Baik dosa kami sengaja maupun dosa yang tidak sengaja ya Allah. Baik dosa kami yang kecil apalagi dosa-dosa kami yang besar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan juga ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin mereka masih hidupnya banyak yang tidak mengerjakan perintah-Mu ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan juga ya Allah dosa-dosa ahli-ahli keluarga kami ya Allah. Dosa para kaum kerabat kami ya Allah. Dosa para guru-guru kami ya Allah. Dosa orang-orang yang berbuat baik senantiasa kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan kemuliaan Idul Adha ini ya Allah, jadikan kami senantiasa dari golongan hamba yang bertobat ya Allah. Dari golongan hamba yang bersyukur ya Allah. Dari golongan hamba yang ikhlas dan sabar ya Allah. Dari golongan hamba yang takwa ya Allah di sini ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami ya Allah dan kehidupan anak-anak keluarga kami ya Allah yang senantiasa kaya raya dunia dan akhirat dalam ridho-Mu ya Allah. Jauhkan dari segala maksiat kami ya Allah. Jauhkan kami segala marah dan bala ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Makbulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ada saudara-saudara kami ya Allah yang ingin tersebut ya Allah mencalonkan dewan, perkenankanlah ya Allah. Jadikan dia yang amanah ya Allah.
yang tidak tamak dan rakus kepada dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kalau ada di antara kami yang sakit, saudara sembuhkan ya Allah. Limpah ruahkan ya Allah rezeki kami ya Allah, supaya bisa kami haji dan umrah bersama ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha mengkotak-katik hati hamba ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami ya Allah yang soleh dan soleha ya Allah, yang senantiasa mampu nanti mendoakan kami kalau kami sudah tiada ya Allah. Jauhkanlah anak-anak keturunan kami dari pergaulan bebas ya Allah, dari pengaruh narkoba ya Allah, dari pengaruh-pengaruh maksiat yang lain ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, janganlah sia-siakan apa yang kami buat hari ini ya Allah. Makbulkan semua doa-doa kami ya Allah, makbulkan semua hajat-hajat kami ya Allah, makbulkan semua niat-niat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahtim alaina bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahim, birahmatika ya mujibas sa'ilin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allazina da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.